Jadi bimbingan kita pada pagi hari ini itu tentang jelajahi gaya belajarmu. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar. Terus nanti ada tipsnya, ada manfaatnya juga. Tapi sebelum itu, Ibu punya beberapa aturan kelas yang harus diterapkan di kelas ini. Yang pertama, boleh dibacain Nonya? Ketika ada satu orang yang berbicara, maka yang lain harus mendengarkan. Nggak dengar. Budek. Terus yang kedua, Nisa boleh dibacain? Penggunaan HP ketika diizinkan. Ya, jadi nanti Ibu akan mempersilahkan kalian untuk membuka HP di saat terakhir ya. Terus Ibu punya jargon nih. Kalau misalnya Ibu bilang gaya tepat, kalian jawab prestasi meningkat. Oke. Coba ini uji coba dulu ya. Oke. Gaya tepat. Prestasi meningkat. Semangat sih. Itu yang Capek, Bu. Itu. Belum sarapan. Ya ampun. Gitu. Mending kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Iya. Boleh kalian berdiri di depan. Anissa boleh nggak mimpin? Bu, Sofi nggak masuk, Bu. Siapa? Anissa nggak masuk, Bu Anissa. Anissa. Anissa nggak ada. Anissa. Teman-teman. Ini Anissa. Gaya tepat. Prestasi meningkat. Ibu minta tolong untuk menjaga kelompok barisan. Aku di mana, Bu? Anissa berdiri Kamu di luar. Di luar aja nih. Coba ini Di depan. di lantai 4 saingan. Amel ke sini. Boleh. Ada di sini. Aku mau. Jangan penuh-penuh dong. Itu dibagi di kelompok tengahnya ini. Kita tuh nggak suka bergaul sama mereka. Cito sama Banu sini. Pasan dewe ya, Pak. Oh, kamu mau mimpin? Boleh kalau mau mimpin. Ada 3 kelompok Ibu minta. Apa sih? Onya. Ngapain sih kalian? Aduh, boleh. Caprok. Itu yakin. Iya, CCTV. Gaspol. Halo, halo. Gaspol. Halo. Oh iya, caprok. Wow. Boleh ya. Apa nih? Ibu ikut juga ya. Iya. Asik. Ayo nih. Oh, Mari semua rasakan kalian
duduk di bawah, Bu. Gimana, seru nggak? Seru. Tapi kelihatannya tadi di belakang nggak Grogias ini, pada Bu. nggak pada gerak tuh. Keren. Pada enggak Nah, setelah itu kita akan main seru-seruan lagi. Kita akan bermain game. Namanya apa itu? Coba Nyak, bacanya. Aturan game Chargers. Enggak tahu cara bacanya. Iya, cara des. Chargers. Ya, itu adalah tebak gaya. Jadi nanti kalian akan bermain game. Yang pertama Ibu bacain ya. Susun 3 kelompok yang terdiri dari masing-masing 9 orang. Tapi karena Ibu lihat ini satu kelompok tidak ada 9 orang ya. Kan nggak apa-apa. Oke. Ini kan udah terbagi kan? Ada 3 kelompok. Nah, terus nanti dari masing-masing kelompok itu menentukan siapa yang akan menjadi ketua dari masing-masing kelompok. Gitu. Terus yang ketiga, setelah kalian itu menentukan ketuanya siapa, ketua itu menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang ada di dalam kertas ini. Jadi nanti Ibu kasih kertas, di sini itu isinya ada sebuah kalimat. Nah, nanti ketuanya itu adalah orang pertama yang akan mengetahui kalimat ini. Jadi nanti permainannya tuh kayak gini, ya kan? Ketuanya berkumpul di depan sama Ibu, terus kalian menghadap ke sana. Kayak yang main tebak gaya itu loh. Putar balik. Iya. Terus nanti kalau misalnya mau menyampaikan ini tuh kayak ditepuk. Oh iya, nanti kita peragain kan ya Bu ya. Ya, tapi ada bedanya. Di sini itu Ibu bikin ada 4 kata. Jadi nanti kalian dari 4 kata itu memilih 1 kata yang bisa kalian ucapkan. Jadi 3 kata itu diperagain, 1 katanya itu diucapkan lewat mulut gitu. Jadi Ibu itu akan mempermudah kalian gitu loh. Bisa, Jadi bisa. semuanya. Contohnya. Jadi misalnya aku suka makan mie. Nah, dari 4 kata itu kalian tuh milih 1. Misalnya saya. Nanti misalnya ketuanya kamu ya, Nis. Ketuanya tuh dia bilang saya. Nah, berarti suka makan mie itu nanti kalian peragain. Gitu. Sayangnya Oke. saya. Sayangnya enggak, tapi bila maksudnya disampaikan ke anggota tim yang lain. Tapi Misalnya saya. ini ya terserah kalian. Tergantung maksudnya apa. Biasa aja apa? Iya. Terus nanti orang terakhir itu akan menebak dari gayanya yang udah dilalui gitu. Oke, Bu. Kayak gitu. Apakah kalian paham? Oke. Ini ketua timnya siapa? Nisa. Yang di sini siapa? Onya. Terus yang di sini siapa? Ada. Bu, mereka pacaran. Enggak, bohong Bu. Jadi ini nanti Homipa dulu ya, yang pertama ambil ini. Yuk, Kita masih ratu dulu ya. Umi malayung gatrek. Yes, Bu. Nah, sudah. Ini baru kata saya. Batu kalau gasan udah batu. Udah batu kertas. Peluk nih, peluk. Berarti Nisa terakhir ya. Ini yang ketuanya nggak boleh ngasih tahu dulu ke timnya ya. Jadi yang tahu dia. Udah. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh dikasih tahu dong. Nggak boleh dikasih tahu dong. Jadi ketua kalian tuh udah tahu nih kalimat-kalimatnya. Kalian boleh balik ke sana dulu. Nanti berdiri. Ya ampun. Guys. Kok bisa ya kalian? Jadi teman-teman, Ibu kasih tahu dari gaya tepat. Prestasi mendengar. Ibu kasih tahu ya, 4 kalimat itu satu Bu, kata, dikasih tahu. 4 kata itu, 1 kata itu yang menentukan adalah ketuanya. Jadi kalian nggak tahu mau susah atau gampang itu tergantung dengan keberuntungan ketua dan juga tim kalian. Jadi kalian pilih salah satu katanya yang bisa kalian ucapin. Terserah mau kata pertama, kata kedua, kata ketiga atau kata keempat. Paham? Udah belum? Enggak, ini yang bareng. Ini udah, ini belum. Bisa
kedua dan yang keempat itu kamu peragain gayanya gitu loh. Iya, misalnya pertama apa gitu tergantung. Oke, bisa dimulai teman-teman. Mulai kita mulai 1, 2, 3. Ini lari dengannya dengan Masuk ke dalam. dengan Gak boleh dikasih tahu ya. Kita stop dulu ngomong. Jadi satu katanya itu diomongin dengan tiga katanya itu nanti diperagain sama Jangan dulu. Oh ya. ini terus dengan Tak kabarin. Gerakan ini belajar. Emang buat kamu. Ya belajar. Emang boleh lagi? Oke. Belajar. Ah, ini salah di salah kita kan gini salah di. Tekan gini salah di. Belajar. Belajar. Ayo lorong. Ya. Ya, buat belajar. Nah. dengannya jangan dikasih tahu ya. Aku juga belum. Ih, jangan. Ayo teman-teman yang punya sedikit. Ini ya, cepat. Udah di ujung mana? Gini loh. Bocoran. Siapa yang udah? Kelompok siapa yang Aku, udah? Bu. Yakin nggak? Yakin. Ayo cek, biar anggota terakhir maju. Langsung yuk. Yang kelompok ini udah belum? Udah stres supaya cek betul. Aku sih. Bentar. Ayo semangat cek, aku yakin kamu bisa. Oke. Teman-teman, diperhatikan dulu. Apa? Masa ada Bang? Jadi ini dari perwakilan anggota yang terakhir dari tim kalian udah maju. Berarti udah tahu kalimat yang ada di kertasnya itu. Ayo cek. Januar. Iya. Yang pertama siapa dulu? Aku, Bu. Oh ya. Ayo, Bung. Kan kita kelompok apa? Tadi ya berani dulu ya, Bu. Ya, keranya gimana? Katanya tadi apa yang dari sini? Tahu. Oh, belajar terus. Belajar. Apa ya? Belajar mah nyonya. Belajar sambil Nggak ada kayak gitu ya. Itu tadi. Ya, Teh. Itu. Ya tadi. Oke, yang kedua coba apa? Tadi gayanya tadi gimana gayanya? Katanya dulu tadi apa? Oh, belajar. Terus? Emang iya? Enggak, kata pertama kan belajar. yang salah belajar dengan tadi. Iya, gini. Terus gini. Oh ya, katanya belajar. Katanya dipakai. Iya. Katanya dipakai tadi bukan. Dengan aku bilang. Bukan kata yang di ini itu yang kedua itu dengan. Berarti kamu salah. Teman-teman diperhatikan. Coba apa tadi? Tadi apa? Gayanya dulu apa tadi? Aku cuma tahu dari belakang yo. Heeh.
Terus? Gini, Iya. gini. Kan katanya belajar, terus udah. Enggak, Terus apa artinya yang kamu tahu dari kalimat yang di kertas itu? jujur aku bingung, Bu. Ya, yang kamu tahu. Coba Matan. Enggak, kan ini tadi juga udah. Nebak wae. Pokoknya memahami, udah. Ada yang kayak gitu. Aku bingung ya. Ada kayak gitu. Loh, Terus dari tengah aja udah salah kok. yang salah siapa? Yo enggak tahu. Nyak, kamu tadi memperagakannya gimana? Nong, lihat dia. Bisa pribadi nih. Ini Jangan gini. dengan mencatat. Jangan dibilangin dulu. Itu gerakannya dulu. Orang ini bilangnya, gini terus belajar. Harus komunikasi, bagus. Kok biasa aja dong. Apa lu? Terus yang ketiga tadi kayaknya gimana Nisa? Wah, Bo, ini mah dicari kalah Tadi coba gimana sepahamnya? dari sini dong, Jalan. Beres kematian bener tangan dulu ya. Oh, ini surrender loh, Dok. Belajar. Katanya belajar. Terus? Menurut kalian, aku juga bingung. Apa artinya? Itu tau menunjuk ke situ. Oh, terus Belajar setelah kamu tadi Onya bilang dengan, berarti ada kata dengan belajar dengan ini memahami gambar. Oke. Sekarang Melihat. kita cek Udah, kertas. Membaca. Enggak ada yang ngasih tahu ya. Siapa yang ngasih tahu? Enggak ada ngasih tahu kok. Yang Udah. pertama coba lihat tadi apa sih? Kalimatnya apa? Belajar dengan mendengarkan musik. Wah, mau ngene. Padahal mau galak berani. Allah. Adan kuwi. Bijak masuk ke Satu salah ya. Terus kelompok dua dapetnya apa? Belajar dengan mencatat materi. Bener. Sabar. Terus yang ketiga tadi apa? Belajar dengan melihat gambar. Ah, salah ini. Ini belajar dengan memahami gambar. Berarti udah 3 yang benar. Iya, benar. Ya, jadi teman-teman kelompok 2 dan 3 hampir benar. Jadi untuk kelompok 2 dan 3 benar kembali. Cabut. Boleh duduk teman-teman. Saya tepat. Sekarang ibu mau tanya sama teman-teman semua. Kira-kira dari game tadi apa sih yang menarik dari gamenya itu? Boleh? Siapa yang mau menjawab? Dia. Mana tadi teman? Boleh? Anggi. Esan. Oke, menurut saya yang menarik dari game yang tadi sudah kita lakukan bersama itu game yang mengajarkan kita ada beberapa gaya belajar. Sebenarnya tadi dengan mencatat materi lalu dengan melihat gambar seperti itu menurut saya itu mencerminkan masa kecil. Oke, benar untuk Anggi. Jadi di game itu memang ibu menyelipkan beberapa contoh dari macam-macam gaya belajar. Nanti untuk penjelasan selanjutnya ada di video. Terus yang dapat kalian pelajari itu apa kira-kira, Adrian? Yang dapat dipelajari itu kita dapat mengerti berbagai macam gaya belajar yang ada. Contohnya tadi dengan mendengarkan, belajar dengan mendengarkan musik, terus ada lagi banyak. Terima kasih Adrian. Oke, benar yang dikatakan Adrian bahwa tadi itu memang salah satu contoh dari gaya belajar. Setelah ini ibu akan menampilkan 2 video, mohon disimak ya teman-teman. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jelajahi gaya belajarmu. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu nih tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Menurut pendapat Winkle, gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan juga faktor lingkungan. Nah, di sini ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual.
Gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan cara melihat. Karakteristik gaya belajar visual ini berhubungan dengan visualitas. Nah, gaya belajar kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang berhubungan dengan masalah pendengaran. Karakteristik ini menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, harus mendengar, baru kemudian dapat mengingat dan memahami informasi tertentu. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengharuskan individu menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar dapat mengingatnya. Karakteristik ini menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar terus dapat mengingatnya. Selanjutnya ada manfaat mengetahui gaya belajar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas belajar. Dengan mengenali cara belajar yang paling sesuai dengan diri kalian, proses belajar bisa menjadi lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua, memaksimalkan potensi belajar. Belajar dengan cara yang sesuai dengan kecenderungan kalian akan membantu mengoptimalkan kemampuan kalian dalam menyerap sebuah informasi. Yang ketiga, memudahkan pemilihan metode belajar. Kalian dapat memilih teknik, alat, dan lingkungan belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Belajar lebih menyenangkan dan kurang melelahkan ketika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan preferensi kalian. Dan yang terakhir ada tips belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang pertama, buat jadwal belajar yang teratur. Yang kedua, pahami gaya belajar. Yang ketiga, buat catatan yang efektif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi seperti internet. Dan yang kelima, variasi lingkungan belajar. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Thanks for watching. Ini video selanjutnya ya. Ali, kamu udah siap untuk ulangan biologi pada hari ini belum? Aduh, belum Indah. Aku kemarin belajar tapi aku rasa sangat tidak efektif deh. Kamu belajar dengan cara apa? Sejujurnya aku hanya belajar asal-asalan sih. Nah, mungkin karena kamu belajar kayak gitu kali. Memangnya kamu belajar dengan cara apa, Indah? Penasaran? Ayo Indah kasih tahu. Kalau untuk hafalan, biasa aku pura-pura berpresentasi dan menurutku itu sangat membantu. Oh, baiklah. Indah, bisakah kamu membantuku belajar sebelum ulangan? Tentu saja, aku lebih dari senang untuk membantu. Nah, sekarang coba Ali berpura-pura berpresentasi di depan aku dulu ya. Terima kasih, Indah. Berkatmu, aku bisa melakukan semuanya dengan baik. Sama-sama Ali. Oke, dari udah dong. Ada dua video tadi yang sudah Ibu tampilkan dan kira-kira apa isinya dari yang video pertama dulu? Gaya-gaya belajar. Ya, gaya belajar. Luar biasa. Saya berenang. Audio, visual, kinestetik. Boleh nggak dikasih contohnya dari audio? Auditori itu seperti kita mendengarkan kayak Auditorium audio. pendengaran. Terus kalau visual kita kayak melihat dari gambar atau apa gitu secara visual. Dan itu apa ya kayak ya gitu. Ya. Ya, benar-benar. Aku yang kinestetik. Gimana cara belajarnya Al ya?
itu suara, suara. Tiga itu apa aja? Auditorium. Audio, Iya. visual, Kinestetik. Terus kalau estetik. Kinesioter. Contohnya kayak gimana? ya tak kira ya gini ya Bu. Kalau audio itu kita kayak dengarkan dulu. Terus kalau visual itu kita melihat gambar. Kalau kayak itu tuh itu Nah, terus ibu mau tanya kira-kira ciri itu gaya belajarnya dari tiga itu apa? Kinesetik dong. Gaya Kinesetik belajar. dong. Kinesetik, kinesetik. visual. Jadi dia harus diperagain dulu visual. Iya. Gimana? Jadi aku cuma nonton aja. Terus selain dari tiga macam gaya belajar tadi, ada tips dan juga manfaatnya. Ada yang tahu manfaatnya apa? Tapi cuma mau tahu. Nah, kamu bilang tadi. Belajar menjadi lebih efektif. Iya. Terus apalagi ketika kalian udah tahu dari tiga macam gaya belajar itu tuh kira-kira manfaatnya apa? Jadi itu motivasi belajar jadi meningkat. Kita juga pikiran. Tips dari kamu Tadi kan meningkatkan motivasi belajar. Terus apa lagi? kita lebih semangat belajar nggak sih? Timban itu. Belajarnya dari lebih menyenangkan dan lebih gampang dipahami. Terus Kartini ingin nambahin, makasih Onya. Ini apa lagi kan? Itu tadi Bu, lebih cepat paham dengan materi. Kira-kira gaya belajarnya Kartin apa dari tiga itu? Gaya auditori Bu. Auditori. Harus mendengarkan musik. Iya. Oh, Iya. terima Dia kalau kasih. belajar di Yang dari sebelah sini pengen tahu dong satu-satu. Okta, coba gaya belajarnya Okta tuh apa sih? Pengen tahu? gas, Dari gas, tiga caranya ada gas. auditori, kinestetik, sama visual. Terus Okta tuh gayanya visual. Jadi harus melihat. Oh, main. Apa sih? Visual sama kinestetik tuh. Oh, emang boleh dua, Bu? Ayo terserah aku. Iya. Terserah aku. Apa sih? Berarti kan dia sulit memahami, Mar. Gak bisa cuma Iya, satu. terus manfaatnya tadi gimana Okta? Kira-kira kalau kita udah tahu gaya belajarnya kita. Jadi kayak kita tuh lebih paham. Yo template aja. Jadi kayak kita tuh tahu gitu loh Bu, kalau misalnya kita mau belajar tuh kita harus gimana, mempersiapkannya tuh gimana gitu loh. Misal kayak saya kan visual sama kinestetik, berarti saya tuh harus memerlukan waktu yang banyak, kayak well prepare gitu loh Bu. Tepuk tangan untuk Okta. SMP loh, Bu. Tadi ada gaya tepat. Tadi ada tips untuk belajar. Kira-kira gimana tadi tipsnya? Kalian menyimak atau tidak? Buat jadwal belajar. Ya. Terus apalagi Maria? Belajar sambil menjelaskan. Belajar. Mas Asis apa? Mas. Tipsnya tadi? Buat jadwal. Iya, berjadwal. Terus? Pahami gaya belajar. Terus? Belajar. Kira-kira Mas Asis itu gaya belajarnya apa? Ya, belajar. Oh, iya. Oh, Kalau misalnya gitu nggak belajar, Bagus kalau terus tadi video kedua, kalau Mas Asis bagus. video kedua tadi kira-kira pesan moralnya apa? Apa? Jangan malu Kedua dengan yang gaya tadi. belajar. Apa kamu? Jangan malu dengan gaya belajar. Jangan Nah, salah tadi gaya loh, belajar. terakhir. Jangan salah gaya belajar. Jangan salah pasangan. Jadi tuh dia tuh awalnya tuh belum tahu tentang gaya belajarnya itu seperti apa, terus dia bertanya, terus dijelasin gitu tentang gaya belajar, terus dia dikasih tahu, terus dia tahu. Oke, setelah ini kalian boleh buka handphone kalian untuk kita refleksi. Boleh di scan ya teman-teman. Ya, Bu. Kamu dikirim link ya. Bentar ya. Apa ini, Bu? Ini itu refleksi
saya mendapatkan syafaat dan syafaatnya syafaat. Jangan disentuh nanti kena virus. Oh, jadi maksudnya kan nggak virus? Nggak ya? Oh ya, kayak saya lama-lama itu nggak boleh gitu. Bisa nggak teman-teman? Bisa, kan jadi bisa, pasti bisa. Ya udah. Ya ini sudah. Udah banyak nih. Yang pertama ada mendapatkan gaya belajar untuk diri sendiri. Yang bawa air minta dong. Air keran mau. Cipto, kamu foto apa? Aku ini lagi dulu. Belum ngirim. Nggak boleh. Aku seneng dulu, lancar kok itu. Jadi semakin tahu gaya belajar. Thank you Miss Ella. Tahu tipe-tipe gaya belajar. Saya mengetahui jenis-jenis cara belajar sehingga saya bisa mencari gaya belajar yang Betul banget tau, POV-nya beda tau. POV-nya beda tau, ngerti tau. POV-nya beda tau, POV-nya. POV-nya beda tau. Ngerti ya sama. Ya siapa yang depannya? Kalau bukan ini. Ya terus tau sama menang. Dihinapkan orang lain. saya jadi tahu macam ini Okta ya? Selen tuh. Oh Selen, namanya jadi Selen. Selen mana? Saya jadi tahu Selen. macam-macam gaya belajar yang lain selain membaca. Segem. Oke. Terus saya bisa memahami untuk bisa belajar dengan cara yang tepat. Habis banget sih Onya. Di mana ini ya? Dapat semangat dengan belajar bareng Onya. Oh gitu. Misalnya Lebih tahu gaya belajar sehingga bisa belajar dengan cara tersebut. Oke. Terus Gemes banget sih kalian tuh. siapa foto aku? Gemes banget sih kalian tuh. Istrimu lah itu. Kita, Kita Double bed, double bed. double bed. Banu boleh dibacain yang ini. Oh, yang mana? Yang ini. Yang mana, Bu? Yang ini dong. Kalau misalnya nggak kelihatan di depan juga. Yang itu loh. Rabun senja kok sih. Saya mendapatkan banyak manfaat. Saya Itu saya mendapatkan banyak manfaat dan tips dari belajar dan gaya belajar yang belum saya ketahui. kira-kira gaya belajarnya Banu apa? Saya sih auditor. Oh, jadi harus mendengarkan foto orang. Terima kasih Banu. Gara-gara depan. Minimal lagi dulu lah. Itu keren banget. Buah duku, buah semangka. Dimakan adik sisa 2. Kalau jalan naik ke atas, jangan lupa membeli salad. Buah kedondong dimakan adik. Terima kasih materinya. Siapa itu yang bikin pantun? Mas Asis. Oh gitu. Terima kasih loh pantunnya. Kalian udah buah-buah loh dari Termotivasi karena lihat Onya. Kira-kira teman-teman tuh melihat Onya dan Mas termotivasi apa? Bukan termotivasi, Bu. Saya Berarti kan teman-teman termotivasi karena ada foto tukang parkir, Bu. Ada foto tukang parkir itu. Semua udah buwes ke Aku sumpah semoga ya tulis itu. mendapatkan pengetahuan tentang gaya belajar dan mengerti gaya belajar sesuai dengan diri sendiri. Mulutnya tuh. Makanya jangan fitnah nama orang. Oke teman-teman, Makanya jangan. boleh HP-nya dimasukkan dulu. Dari pemaparan materi
motivasi dalam bimbingan hari ini. Sebelum menutup, Ibu minta tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amel, boleh dipimpin doa penutup? Amel, berdoa Amel. Amel. Mari teman-teman dari Bersela, sebelum mengakhiri kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Amel. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya quotes. Enggak, ini quotes bukan pantun. Setiap orang adalah guru yang hebat bagi dirinya sendiri ketika mereka menemukan gaya belajar